Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugiyarti dengan NIM 86066759. Mata kuliah Filsafat Ilmu. Baiklah, saya akan mempresentasikan pembelajaran atau mata kuliah Filsafat Ilmu. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperbuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu bekerja sebagai fondasi kritis dalam pendidikan dengan menguji asumsi dasar, memvalidasi metode ilmiah, dan menjaga agar tujuan pengajaran tetap menjunjung tinggi moral kemanusiaan. Peran penting ini diwujudkan melalui 3 pilar utama, yaitu ontologi atau hakikat realitas, epistemologi atau cara memperoleh pengetahuan, dan aksiologi atau nilai dan manfaat. 2. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai fungsi sebagai laboratorium tempat teori-teori filsafat ilmu diuji, dipraktekkan, dan dikonkretkan. Melalui proses pembelajaran yang reflektif, pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu dengan mengubah konsep abstrak menjadi relevan, serta melahirkan individu yang kritis dan berintegritas untuk terus memperkaya diskursus keilmuan. Dengan demikian, hubungan antara keduanya bersifat resiprokal, di mana filsafat ilmu itu memberikan arah dan landasan bagi pendidikan. Ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena menyediakan 3 pilar utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang saling berkaitan dan bahkan tidak akan pernah terpisahkan untuk mengkaji persoalan pendidikan secara menyeluruh, mulai dari hakikat objek, cara memperoleh kebenaran, hingga tujuan moral dan manfaat bagi manusia. Penjabarannya dalam membedah pendidikan, ontologi ini membedah apa hakikat pendidikan yang sebenarnya. Analisis ini mempertanyakan tujuan esensial dari belajar, peran guru, dan hakikat peserta didik itu sendiri. Epistemologi ini membedah metode dan proses pembelajaran yang digunakan. Dan aksiologi membedah nilai guna dan etika dalam pendidikan, dan pilar ini memastikan agar ilmu pendidikan dan teknologi yang diajarkan tidak disalahgunakan. Keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dan praktik pendidikan, misalnya di dalam kebijakan pencapaian, di dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Pencapaian terlihat pada landasan ontologi atau apa yang dipelajari, epistemologi atau cara memperoleh ilmu, dan aksiologi manfaat ilmu. Dalam kebijakan kurikulum, landasan ontologi ini sebagai penentuan mata pelajaran, di mana ilmu yang paling dibutuhkan oleh peserta didik untuk memahami realita, bukan hanya sekedar hafalan saja. Landasan epistemologi mendorong pendekatan sains. Siswa ini didorong untuk mencari tahu sendiri, meneliti, dan menentukan masalahnya atau memecahkan masalah itu sendiri. Dan yang terakhir, landasan aksiologi. Landasan aksiologi ini, kurikulum dirancang agar ilmu yang dipelajari memiliki manfaat langsung
bagi kehidupan siswa di dalam masyarakat dan bernilai moral. Demikianlah presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.